Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Gayo Luwes dengan saya, Rohmat Ariwibowo dari SMP Negeri 3 Trangon. Saya Vika Andini Sembiring dari SMP Negeri 4 Persiapan Belang Kejereng. Saya Armaini dari SD Negeri 1 Putri Betung. Di sini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohmat, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Armaini. Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga Pak Rohmat. Oh ya Pak Rohmat, siang ini Bapak ada sesi coaching ya bersama Bu Vika. Iya Bu Armaini, saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Vika nanti. Oke. Baik Pak Rohmat, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, apakah boleh Pak Rohmat? Sangat boleh sekali Bu. Oke. Begini Pak Rohmat, saya akan menjelaskan nih terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nantinya. Jadi begini Pak Rohmat. Jadi di saat coaching nanti antar coach dan coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, seperti itu Pak. Terus, dan apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan nantinya Pak Rohmat. Baik Bu Armaini. Oke, karena kita ketahui bersama ya Pak Rohmat bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, terus identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak Rohmat ya. Iya Bu. Oke. Selanjutnya nih Pak Rahmat, saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Oke. Baik Pak Ahmad, selanjutnya izinkan saya bertanya, apakah boleh Pak Ahmad nih? Boleh Bu. Oke. Pertama nih Pak Ahmad, kira-kira kompetensi coaching apa yang nantinya ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya adalah inti dari pelaksanaan coaching itu sendiri Bu, dengan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Antara lain yang pertama adalah kehadiran penuh, penuh. Kemudian yang kedua adalah tentang mendengarkan secara aktif atau mendengarkan coaching secara aktif tentunya. Kemudian yang terakhir adalah tentunya mengajukan pertanyaan yang baik dan berbobot tentunya. Oke, baik Pak Rahmat ya. Jadi kira-kira nih Pak, dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi itu nih Pak, di bagian mana kira-kira secara spesifik yang Bapak ingin nanti saya observasi atau saya nilai Pak? Untuk spesifik yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu bagian mendengarkan dengan aktif dan tentunya saya ingin kembangkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oke, baik Pak Rahmat ya. Berarti fokus saya nanti ke kompetisi coaching yang Bapak ingin saya observasi itu yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Kira-kira nih Pak, indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa yang Bapak inginkan nih Pak? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari pelaksanaan coaching ini Bu, saya ingin melakukan
saya ingin coaching ini mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coaching tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dan langkah-langkahnya tentunya. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan, kemudian saya ingin menyelesaikan atau coachingnya ini pengen menyelesaikan permasalahan dan langkah-langkah yang akan diselesaikan. Oke, baik Pak Rahmat. Terima kasih nih Pak Rahmat sudah menjabarkan dengan begitu rinci yang ingin Bapak capai. Harapan Bapak yang ingin saya rotasi selanjutnya, silakan Bapak bersiap melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Tika dengan sebaik-baiknya. Setelah Bapak nanti selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi ya Pak ya, mungkin ngobrol sebentar lagi. Mungkin nanti Pak setelah Bapak selesai melakukan coachingnya, kita bertemu lagi dan ngobrol kembali ya Pak Rahmat ya, setelah hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan nantinya. Baik Bu. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bapak apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Oh iya, tadi saya nengok di WA, Ibu pengen ngajak ngobrol nih, pengen ngajak diskusi nih dengan saya ini. Iya benar Pak Roma, saya ingin bercerita Pak Ahmad. Baik Bu Vika, kira-kira cerita tentang apa ini Bu? Diskusi tentang apa ini Bu? Saya mengalami kesulitan proses pembelajaran di kelas 7A ini Pak Romat. Banyak sekali siswa saya ini fasik dalam belajar, diam saja Pak Romat. Oh, jadi kesulitan ya Bu ya, kesulitan mengajar khususnya kelas 7A. Oke Bu, karena waktu diskusi kita lumayan pendek, kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa ini dari diskusi kita? Harapan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya nih Pak. Saya bisa membuat proses pembelajaran yang fasik tadi menjadi lebih menyenangkan, kegiatan belajar mengajar menjadi seru, dan siswanya semuanya ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oh, siswanya aktif ya Bu ya. Jadi menurut Ibu sendiri ini Bu, kira-kira murid yang aktif itu seperti apa Bu kira-kira? Kalau menurut saya, murid yang aktif itu dalam pembelajaran itu yang pertama dia menyimak guru ketika menjelaskan, dia memberikan umpan balik ketika ada kerja kelompok, atau dia memberi pertanyaan ketika ada penjelasan, dan dia mengerjakan tugas-tugasnya tepat waktu. Oke Bu, baik Bu. Setelah itu tahu muridnya aktif itu seperti apa, marilah kita sama-sama ini Bu identifikasi Bu. Kita cari ini penyebab daripada murid ini pasif ini Bu. Kira-kira apa ini Bu penyebab dari murid-murid kita ini pasif Bu? Mungkin kan Pak, pembelajaran yang saya sajikan itu monoton, atau mungkin murid saya itu dari awalnya tidak mengerti konsep awal dari pelajaran saya ini Pak, sehingga karena tidak mengerti sehingga dia jadi pasif, dia tidak tahu mau ngapain, akhirnya dia diam saja di kursinya Pak. Oh, jadi saya simpulkan bahwa anak ini bosan itu karena murid ini belum mengerti konsep dari pembelajarannya Bu ya. Oke Bu, baik Bu. Kalau anak-anak aktif kalau anak-anak aktif kita bilang poin levelnya 10, terus anak-anak pasif di level 1. Menurut Ibu anak-anak kelas 7 itu berada di level berapa kira-kira Bu? Kalau saya perhatikan Pak, beragam sih Pak, tapi kebanyakan kalau saya kasih nilai 5, di poin 5 Pak, karena hampir sama yang pasif dalam kelas itu Pak.
Oke Bu, jadi menurut Ibu Vika, murid-murid Ibu berada di level 5. Untuk berperan aktif dalam pembelajaran, kira-kira apa ini Bu kemungkinan murid-murid bisa berada pada level yang tertinggi nih, Bu, level 10 ini? Kalau menurut saya sih Pak, saya harus merubah strategi belajar saya harus merubah metode mengajar saya. Yang tadinya mereka tidak tahu konsep menjadi tahu, yang tadinya merasa bosan menjadi bersemangat. Itu mungkin Pak ya. Baik Bu, berarti Ibu Vika, apa yang bisa Ibu lakukan ini Bu untuk membantu murid Ibu itu berada di level itu Bu? Saya akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan Pak. Saya akan mencoba mengamati murid-murid saya akan mencoba mencukupi apa kebutuhan mereka dalam belajar. Saya akan mencari beragam media pembelajaran agar pembelajaran saya menjadi lebih menyenangkan sehingga mereka menjadi lebih aktif dan mencapai nilai 10. Oh, luar biasa sekali Bu ya. Jadi kira-kira Bu, idenya itu sangat bagus nih Bu ya. Mungkin ide apa lagi Bu menurut Ibu yang bisa dilakukan nih? Saya akan mencoba memahami terlebih dahulu kesiapan belajar murid saya mungkin Pak ya, agar proses pembelajarannya berhasil dan mencapai tujuan pembelajaran. Luar biasa Bu, tadi Bu sudah menjelaskan tentang harus mengetahui kebutuhan belajarnya dulu, kemudian Ibu juga menjelaskan harus mengetahui kesiapan belajarnya dulu. Kalau boleh saya tahu Bu, ini Bu, apa ini Bu ukuran keberhasilan rencananya dari Bu Vika sendiri? Ukuran keberhasilannya mungkin Pak ya, tujuan pembelajarannya tercapai, murid merasa senang berada di dalam kelas menjadi interaktif, seluruh siswa aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Mungkin itu ya Pak ya, keberhasilan dalam belajar menurut saya. Baik Bu, baik Bu. Jadi itu tadi Bu sudah menjelaskan ukuran keberhasilan rencana Ibu nantinya. Kemudian kira-kira ini Bu, kira-kira apa ini kendala daripada rencana aksi yang akan Ibu terapkan ini dalam pembelajaran? Mungkin kendalanya saya membutuhkan waktu nih yang cukup agak lama nih Pak, karena saya harus menyiapkan media pembelajaran, karena kan siswa saya kelas 7 ini kan beragam kan Pak, apalagi dia baru beranjak dari SD ke SMP, sehingga saya harus memenuhi semua kebutuhannya. Jadi saya harus menyiapkan media-media pembelajaran yang menyenangkan, mungkin seperti itu. Baik sekali Bu. Jadi menurut Ibu lagi, kira-kira ini Bu, berapa lama ini Ibu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan media-media yang Ibu butuhkan ini, dan kemudian solusi apa dari kendala yang Ibu hadapi ini? Mungkin saya butuh waktu 3 hari kayaknya cukup nih Pak. Saya perlu waktu 3 hari untuk menyiapkan media-media pembelajaran yang interaktif tadi Pak. Saya akan membuat LKPD yang menarik, dan solusinya tadi mungkin saya akan menyusun langkah-langkah dalam proses pembelajaran yang lebih nyaman, tenang, agar seluruh siswa saya aktif dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu ya. Kemudian apakah Ibu membutuhkan bantuan dari rekan sejawat mungkin? Seperti saya butuh Pak, karena anak kelas 7 nih kan Pak, karena pendiam tadi Pak, saya membutuhkan wali kelas atau guru BK-nya untuk berkolaborasi bersama mengenai karakteristik dari murid saya ini, kelas 7A ini khususnya Pak. Baik Bu, kira-kira siapa ini Bu yang seseorang yang bisa membantu Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran ini? Kalau itu wali kelasnya seperti lebih cocok Pak ya, karena Ibu tuh lebih senior dari saya dan lebih banyak pengetahuannya mengenai media-media pembelajaran yang interaktif
dan yang menyenangkan bagi murid tentunya. Ibu siapa berarti? Ibu Kiki, Pak. Oh, Bu Kiki, baik Bu. Kira-kira nih Bu ya, kira-kira kapan ini Bu Ibu Tika mau menerapkan di kelas ini Bu? Ini saya masuk lagi di hari Kamis. Hari Kamis. Insya Allah hari Kamis saya akan menerapkan yang sudah kita rencanakan tadi Pak. Baik Bu. Kita review sebentar ya Bu ya, hasil diskusi kita Bu ya, yang kita dapatkan dalam sesi diskusi atau coaching ini Bu ya kali ini. Silakan Bu direview bentar Bu. Tadi kan saya kebingungan nih Pak, kenapa lah siswa kelas 7 ini pasif, dia masih tidak bergerak sama sekali Pak. Itulah saya amati, apa mungkin dia tidak mengerti konsep awalnya, atau dia tidak mengerti, atau saya yang mengajar membosankan, atau dia ada masalah keluarga. Sehingga setelah saya amati dan saya telusuri, muncullah solusi. Saya akan merubah strategi mengajar saya menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan, akan membuat media-media pembelajaran yang lebih interaktif, akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih aktif dengan menggunakan NKPD yang menarik. Mungkin reviewnya Pak. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi semangat ini Bu kepada Bu Tika. Saya harapkan saya mendapatkan kabar yang gembira dari apa yang Ibu sudah rencanakan, apa yang Ibu sudah laksanakan nantinya. Saya tunggu nanti kabar baiknya, dan kemudian kalau misalkan ada apa-apa boleh nanti Ibu menghubungi saya kembali. Terima kasih Pak. Ibu. Mungkin ini Bu, setelah Ibu melakukan diskusi atau proses coaching dengan saya, kira-kira apa yang perasaan Ibu? Perasaan saya alhamdulillah berlega dan rasanya pulang. Saya menemukan solusi dari masalah saya ini yang selama ini saya merasa kesulitan. Dalam kesulitan itu saya termenung sendiri berpikir. Ini karena sudah di coaching oleh Bapak, saya sudah merasa lega dan tenang dan sudah terbuka kembali pikiran saya. Alhamdulillah Bu ya, pokoknya sukses terus ini Bu ya, semangat, sukses terus. Kira-kira ada lagi yang perlu didiskusikan lagi Bu ya? Sampai sekarang cukup sepertinya Pak. Baik, Hari ini Pak. Ya pokoknya saya berharap sukses pada program yang apa yang Ibu rencanakan nanti. Cukup ya Bu ya, saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rahmat, gimana perasaannya setelah melakukan coaching Pak Rahmat? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega bisa menjadi pendengar yang baik untuk mitra ataupun coach saya, sehingga coach saya tadi bisa menemukan solusi dari persoalan yang beliau hadapi. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Rahmat. Memang luar biasa coaching yang tadi. Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Rahmat ya. Coaching yang sudah Bapak lakukan tadi bersama Bu Tika sudah berjalan dengan lancar kalau saya lihat tadi ya Pak ya. Terus bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi Pak? Alhamdulillah saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai Bu. Kemudian saya juga merasa sangat bahagia bisa mendengarkan dengan aktif dan fokus, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama coachingnya bisa terselesaikan. Oke. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi nih Pak, saya akan menanyakan beberapa hal hasil supervisi saya. Apakah boleh Pak? Oh sangat boleh Bu, silakan Bu. Oke. Mungkin terkait hasil supervisi saya nih Pak, pertanyaan yang pertama, apa yang Pak Rahmat sudah lakukan ketika melakukan proses coaching yang menjadi indikator pencapaian yang diinginkan Pak? Yang pertama, saya sudah berusaha Bu untuk menerapkan prinsip daripada coach yang baik, yang mana harus berperan aktif, kemudian membangun kemitraan yang setara, kemudian
membangun proses kreatif dan selanjutnya. Saya juga sudah berusaha menerapkan kompetensi dari coach, di mana saya harus berperilaku dalam hal ini kehadiran penuh, fokus, kemudian saya berusaha menjadi pendengar yang baik, berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya sesuai dengan teknik rasa, dan juga saya juga berupaya fokus pada percakapan saya, tidak keluar dari percakapan dari model alur tifta. Jadi saya berusaha untuk memulai menggali tujuan dari percakapan ini, dari coaching ini, kemudian saya menggali tuntas permasalahan dari coachingnya, dan berusaha untuk memulai dengan mencari rencana, solusi, dan terakhir tanggung jawab daripada coachingnya. Oke. Baik Pak Rahmat, memang yang Pak sampaikan tadi ada di pengamatan saya Pak ya, seperti alur cerita tadi, mulai dari tujuan, tadi sudah membahas tujuan dari coaching yang ingin apa, terus kemudian indikasi masalah juga sudah sangat runtut ya Pak ya. Kemudian rencana aksi sudah membuat coaching menjadi tahu strategi apa yang harus dilakukan, kemudian komitmennya tadi juga sudah dibahas semuanya ya Pak ya. Nah, proses kemitraan tadi saya rasa Pak Rahmat sudah bisa menjadi sosok yang setara nih Pak, tidak menggurui sama sekali. Terus kemudian untuk proses kreatif juga berhasil membuat coaching bisa memunculkan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya. Kemudian untuk yang memaksimalkan potensi juga berhasil ya Pak ya, karena akhirnya masalah sudah terpecahkan dan kehadiran penuh, kemampuan yang ingin dikembangkan semuanya sudah tercapai nih Pak. Dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan beberapa pertanyaan yang berbobot yang menggunakan teknik rasa tadi ya Pak ya. Dan Pak Ahmad juga sudah menerima coaching dengan baik, dengan pertanyaan yang sesuai dengan kunci dari permasalahannya, kemudian membuat rangkuman terkait masalah yang sudah disampaikan oleh coaching, dan memberikan apresiasi ya Pak kepada coaching ketika coaching berhasil dan memberikan apresiasi kepada coaching memberikan apresiasi ya Pak ya kepada coaching ketika coaching berhasil menemukan strategi yang baik. Itu dari hasil pengamatan saya nih Pak ya, sangat luar biasa nih Pak. Dan selanjutnya nih Pak, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, yaitu kompetensi yang sudah dikembangkan, semuanya kayaknya sudah dikembangkan ya Pak ya. Jadi kira-kira apa nih Pak yang akan Bapak tingkatkan lagi untuk kedepannya nih Pak? Yang ingin saya tingkatkan agar lebih lebih naik lagi, lebih tajam lagi, bahwa harapan saya semuanya ingin saya tingkatkan Bu. Ya, kompetensi yang ditanyakan lagi ingin saya tingkatkan. Kemudian harapan saya adalah untuk meningkatkan kompetensi ini, saya harus sering-sering melakukan latihan untuk menjadi coach ini Bu. Untuk menjadi coach, kemudian mungkin saya akan coba dengan rekan sejawat saya, yang ada di sekolah. Kemudian saya akan mencoba melayani mereka ketika mereka ingin bercerita, kemudian ketika mereka ingin mempelajari coaching alur tirta ini, agar saya lebih terkoordinir untuk melayani mitra dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi saya ingin terus berlatih dalam melaksanakan coaching. Baik Pak Rahmat, sungguh luar biasa sekali ya Pak Rahmat ya. Dari hasil pengamatan saya nih Pak, selama proses coaching itu juga sudah sangat baik ya Pak ya. Dan Bapak juga akan mendalami lagi nih Pak tirta agar lebih baik lagi ke depannya.
Nah, Pak Rohmat, terima kasih sudah melakukan seksi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, melakukan coaching dengan Alur Tirta. Saya akhiri Pak sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armeni. Sama-sama Pak Rohmat. Demikian video dari kami. Semoga kita semua menjadi guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan.